Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan Al-Kafirun sudah selesai? Baik. Saya tadi bayanginnya surah Al-Kautsar. Ini ada beberapa yang kadang apa entah. Baik. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Kafirun yang ini kebetulan waktunya pas dengan acara Natalan dan Tahun Baru, sehingga kita tahu bagaimana menyikapi itu. Saya baca, ibu-ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma'bud. Ini antum itu ditahan dulu, makanya nggak ada sukunya. Namanya ikhfa, ditahan 2-3 ketukan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mari. Wa la Antum 'abiduna ma'bud. wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum ma'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun jumlah ayatnya ada 6 dan disepakati sebagai surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Diturunkan sebelum surat Al-Fil dan sesudah surat Al-Maun. Berarti Al-Maun, Al-Kafirun, Al-Fil. Ini perlu saya sampaikan dan saya sebutkan, dan nanti selalu begini nanti. Ini jumlah ayatnya ada berapa, turun sebelum apa, sesudah apa. Itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dijaga oleh Allah bacaannya, tapi juga dijaga sejarahnya, dijaga turunnya kapan, di mana, musim panas apa musim dingin, siang apa malam, itu ada riwayatnya. Yang ini menunjukkan
menunjukkan bahwa betul memang Allah itu menjaga Al-Quran dan Allah yang menurunkan. Nah, karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang dijaga oleh Allah, berarti Al-Quran itu benar adanya. Gak ada yang salah, gak ada campur tangan ucapan manusia di situ, sehingga menimbulkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Dan kalau sudah cinta, berarti ada buktinya. Bukti cinta kita kepada Al-Quran salah satunya adalah ada waktu untuk membaca. Hari ini sudah berapa surat yang dibaca, Bu? Belum. Tadi kan Al-Kafirun sudah kita baca, Bu. Baik. Insyaallah. Al-Kafirun sudah, Al-Fatihah sudah. Itu bukti kita cinta Quran gitu. Karena kalau nggak cinta, nggak mau kita baca. Gitu ya, kita baca. Nanti ditambah dan ditambah. Semakin kita mencintai Al-Quran, semakin banyak waktu untuk Al-Quran. Baik membaca, memahami, menghayati, dan seterusnya. Kenapa? Jangankan kita, orang yang tahu bahwasanya kitab mereka itu banyak salahnya, tetap diyakini. Termasuk orang Kristen. Mohon di situ ada Kristen yang misalnya besok Senin itu tanggal 25 itu hari Natal kan? Hari Natal, betul ya? Natal itu artinya apa? Natal, Natalis, Natalis kalau di perguruan tinggi kelahiran. Itu diyakini Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Para pendeta, para ulama mereka itu tahu nggak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mereka tahu. Maka rata-rata yang masuk Islam itu para pendeta, para pastor yang ngerti kitab mereka. Loh, kenapa Ustaz kok Yesus bukan tanggal 25? Karena di kitab mereka disebutkan di Perjanjian Baru itu Yesus lahir saat domba digembalakan di luar. Begitu tulisannya. Saya apa? Di rumah saya ada domba itu. Digembalakan, lahir ketika domba sedang digembalakan. Kenyataannya, ya, domba itu nggak mungkin digembalakan. Desember itu musim apa, Bu? Dingin apa panas? Dingin. Kenapa dingin? Bagi belahan utara Palestina itu sangat dingin, Madinah sangat dingin. Kenapa? Posisi matahari di mana? Gak pernah tidak, Bu. Posisi matahari di mana, Bu, sekarang, Bu? Terbitnya timur bagian apa? Bagian selatan, Bu. Sana, Bu, terbitnya matahari, Bu. Nanti tenggelamnya sana, Bu. Bukan di sana, Bu. Perhatian nggak, Bu? Saya sering tiap pagi itu memperhatikan gerak-gerik matahari, Bu. Oh, di sana. Sekarang posisi di selatan. Maka bagian utara itu dingin. Dan nggak mungkin domba digembalakan di musim hujan, di musim dingin. Paham maksud saya? Nggak mungkin tanggal 25 Desember. Domba itu digembalakan di musim semi, rumput lagi naik-naiknya. Musim semi itu setelah musim hujan. Setelah ini nanti setelah musim dingin, ya otomatis kan hujan, nanti musim semi dan seterusnya. Itu contoh mereka yang salah saja meyakini, apalagi kita yang benar harus lebih meyakini. Kemudian dinamai surat Al-Kafirun, ya, nama suratnya Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Ya, ambil dari kata-kata Qul ya ayyuhal kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Baik, kemudian ayat surat ini surat yang ke-18. Iqra pertama, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Safiris, Al-Fatihah, Tabat dan seterusnya. Itu yang ke-18. Secara umum ibu-ibu,
surat ini mengangkat tema tentang toleransi, ya, tentang bagaimana satu agama menghormati agama yang lain. At-tasamuh ad-dini, toleransi. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menawarkan kepada seluruhnya tata cara hidup berdampingan dengan agama yang lain, yang itu akan menjadi panduan bagi kita sebagai seorang muslim. Intinya itu. Nah, latar belakang surat ini Bu, ada yang melatar belakanginya. Ya, surat ini turun kaitannya dengan Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf yang menemui Rasulullah, datang menawarkan satu konsep. Karena Rasulullah itu mendakwai orang-orang Quraisy untuk masuk Islam menyembah Allah, mereka terganggu. Nabi Muhammad disuruh berhenti, tidak mau. Maka mereka menawarkan, wahai Muhammad, kalau memang kamu tidak mau berhenti dakwah, ya udah kita cari solusi yang paling baik, win-win solution. Solusi semuanya dapat kebaikan. Boleh juga Bu, daripada ribut, misalnya pilpres dan presiden, paslon 1, 2, 3. Saya kadang-kadang mikir, kan mereka 3 paslon ya. Ya udah 5 tahun itu dibagi 3 aja. Udah selesai. Nanti kalau paslon yang 2 ya udah 2,5 tahun. Ini mereka usul, Muhammad, setahun pertama kamu menyembah Tuhan kami, berhala-berhala, ya jumlahnya 360 di sekitar Ka'bah itu. Nanti tahun ke depan kami yang menyembah Allah. Bagus juga. Jadi setahun pertama ta'budu alihatana sanatan, kamu menyembah Tuhan kami yang ada di Ka'bah itu selama setahun. Tahun depan per 23 Desember 2024 giliran kami menyembah Allah. Nah, Rasulullah beliau tidak berkomentar apa-apa. Maka turunlah surat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kata mereka kok setahun-setahun? Nih, kalau yang benar kamu, kami salah. Lumayan kami pernah menyembah Allah setahun. Setahunnya kami salah. Tapi kalau yang benar kami, lumayan kamu pernah menyembah Allah, menyembah Tuhan kami setahun, dan kami dapat 2 kebaikan. Enak kan Bu? Enak kan? Nah, tidak dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian langsung membacakan surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan, ya ayyuhal, hai al kafirun, orang-orang kafir. Katakan Muhammad, katakan dengan tegas, jangan ditutup-tutupi, gamblang jelas ringkas, hai orang-orang kafir. Katakan Muhammad, ini perkara yang jelas, bukan perkara yang sama. Hai orang-orang kafir. Kita menyebut selain muslim kafir, dan itu bahasa yang halus. Itu bahasa yang halus Bu. Islam menggunakan kata-kata kafir karena memang ada hubungannya antara kata yang dipakai dengan makna yang dikandung, itu ada hubungannya. Kafir secara bahasa menutupi, diserat ke bahasa Inggris cover. Tahu itu cover Bu? Ada hard cover, ada soft cover, ada tutup keras, buku itu ada tutupnya, ada tutup yang lembut yang di dalam. Buku tidak bisa dibuka isinya apa kalau tutupnya belum dibuka. Orang kafir
kafir adalah orang yang tertutupi antara dia dengan kebenaran. Kebenaran jelas-jelas di depan dia, tapi dia tidak mau menerima karena hatinya masih tertutup. Kalau hatinya tertutup, pasti dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya kalau begini jangan difoto Bu ya, usah tadi nomor 2, bukan. Nanti pilihan saya kapan insya Allah saya tunjukkan. Jadi itu kafir. Nah, orang kafir adalah orang yang ada tutup antara dia dengan kebenaran. Dan ini bahasanya halus. Orang kafir. Maka orang kafir yang non muslim gak usah tersinggung dengan kata-kata kamu kafir, gak usah tersinggung. Dan kafir hanya dialamatkan ke orang non muslim. Tidak boleh orang muslim menyematkan kata kafir kepada sesama muslim. Ibu ketemu dengan tetangga yang baru pakai jilbab. Kenapa kamu pakai jilbab? Males, kafir kamu. Tidak boleh. Orang kafir sudah banyak, jangan kita apa-apa. Ya. Beda partai kafir kamu. Lah, beda pilihan kafir lah. Itu hanya permainan politik aja. Jadi kafir itu kaitannya dengan agama, dengan keyakinan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka Yesus, kalau sebelah sana Siddhartha Gautama dan seterusnya, itu soal keyakinan. Nah, mereka menyebut kita, misalnya Kristen menyebut kita itu sebagai domba yang tersesat. Ibu dikatakan domba yang tersesat, tersinggung gak Bu? Loh, kalau hari Minggu Bu, itu gereja-gereja makan domba, kita harus menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ibu kira-kira itu biasa saja atau tersinggung? Kalau saya biasa saja, itu soal keyakinan gak apa-apa. Mereka menyebut kita domba yang tersesat, kita menyebut sapi yang gak jelas, biarin aja. Kita mengatakan mereka kafir, kalian jangan marah. Gitu. Kalau Hindu Buddha yang saya tahu, asal kita sadar dengan Siddhartha Gautama disebut dengan Hindu atau Buddha. Yang kita kan tak menyakiti, ya sudah biarin aja. Ini soal keyakinan, gitu ya. Maka orang kafir adalah orang yang di luar orang Islam. Sehingga ayat ini untuk orang-orang la a'budu ma ta'budun. Apa yang perlu disampaikan? Tadi kalian menawarkan kepada kami, ya, menawarkan kepada kami untuk ibadah setahun bergilir. Maka ini tawaran kami dan ini keyakinan kami, ini prinsip kami. La a'budu, la tidak a'budu, aku menyembah ma apapun ta'budun yang kalian sembah. Ini prinsip yang pertama. La a'budu, aku tidak menyembah, tidak beribadah ma apapun ta'budun yang kalian sembah. Apa maksudnya? La tidak berarti menunjukkan anti loyalitas. Enggak boleh ada kompromi. Gak boleh ada kompromi dalam urusan iman dan akidah. Apa? Saya dalam hal Nabi Muhammad dan pengikutnya, kami tidak menyembah, kami tidak beribadah. A'budu menggunakan kata kerja, kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense dan future tense, sekarang dan yang akan datang. Artinya terus menerus, hari ini, besok, tahun depan yang akan datang. Saya tidak mungkin beribadah apa yang kalian ibadahi. Kalian menyembah apa? Orang kafir menyembah siapa Bu? Menyembah berhala. Artinya saya Nabi Muhammad dan pengikut saya, pengikut Nabi Muhammad, gak mungkin kami akan sujud di depan
depan berhala kalian. Minta kepada berhala kalian sama sekali sampai hari kiamat gak akan mungkin. Karena kami tahu yang kalian sembah itu adalah berhala yang kalian sendiri ciptakan, kalian sendiri ukir, kalian sendiri buat. Bahkan satu riwayat Ibu Umar bin Khattab setelah masuk Islam dan beliau di Madinah itu kadang-kadang ngobrol sama sahabat yang lain. Istilahnya begini, dulu kami bodoh ya. Masa kami menyembah Tuhan kami sendiri yang kami ciptakan. Bahkan beliau mengatakan pernah kami dulu waktu jahiliyah ketika kami pergi, kami bikin Tuhan yang kami bawa dari terigu adonan, dibuat roti gede gitu. Begitu jalan lapar, Tuhannya taruh di depan. Tuhan, saya mau makan, saya lapar, tolong saya kasih makan. Ya tak mungkin dia akan ngomong. Nah sabar, jalan lagi. Berulang-ulang akhirnya gak tahan. Akhirnya Tuhan terpaksa saya harus memakan Tuhan. Akhirnya Tuhannya dimakan Bu. Saking jahiliyahnya orang-orang jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan bodoh otak, bukan bodoh iman, bodoh keyakinan. Ya. Kemudian Tuhannya dilumur-lumur pakai minyak wangi. Ya memang kayak sebagian agama ini. Kalau kita enggak, maka kalian juga tidak akan mungkin menyembah apa yang kami sembah. Dan seandainya bisa, itu hanya dalam lahiriah dan pura-pura saja. Maka coba perhatikan Bu, satu-satunya agama yang ditiru oleh seluruh dunia hanya agama Islam. Cara ibadahnya, mereka niru-niru kita tuh. Maka Ibu perhatikan ada namanya Kristen Ortodok atau Islam simpalan, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan non-Islam, tapi cara menyembahnya seperti kita. Kenapa? Mereka bingung cara menyembah Allah itu gimana. Akhirnya ikut-ikutan. Nah sementara kita ini agama sudah lengkap, gak perlu ada kreativitas menyembah Allah, sholat 5 waktu. Bosen ganti aja yang lain. Masalah pertama Al-Fatihah, bosen. Cari yang lain gak perlu, kita cukup menyembah Allah saja. Misalnya rakaat pertama diganti dengan Pancasila. Malah gak benar, Pancasila ada saatnya kita baca. Urusan ibadah sudah selesai, tinggal ngikutin Rasulullah dan para sahabat serta ulama. Maka ada orang-orang yang ikut-ikutan Islam tapi gak mau masuk Islam. Ini makna yang pertama. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Wala dan tidak antum kalian wahai orang kafir. Ya. Kalian tidak abidun menjadi penyembah ma apa saja a'budu yang aku sembah. Kalian wahai orang kafir tidak menyembah, tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lah, kalian, kami tidak menyembah kalian, Tuhan kalian. Dan ternyata kalian juga tidak menjadi pelaku sesembahan, tidak menyembah. Apa yang aku sembah? Siapa? Allah. Gak mungkin kalian akan menyembah Allah. Ya. Kalau ayat 2 untuk Nabi, sikap Nabi. Ayat yang ketiga, sikap orang kafir. Gak mungkin kalian akan menyembah Allah. Kenapa? Satu, kalian tidak percaya. Ya, kalian tidak percaya keesaan Allah. Allah itu berbilang. Kemudian yang kedua, kalian masih kafir. Kalian gak mungkin menyembah Allah. Dan seandainya kalian menyembah, tidak akan diterima. Ini Bu, nikmatnya iman. Orang beriman Bu, asal ada iman, walaupun melaksanakannya sedikit, itu diterima oleh Allah. Dibandingkan dengan orang kafir yang capek beribadah, ternyata gak ada keimanan, gak diterima oleh Allah. Contoh, mama tadi saya lihat ada infak ya Pak. Betul ya? Ibu tadi infak, tapi karena ada iman, walaupun sedikit diterima oleh Allah.
Misalnya ibu masukin 10 juta misalnya. Ya contoh kan sedikit 10 juta dibandingkan 1 triliun rupiah. Itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang kafir yang infak ke situ 100.000. Gitu ya. Taruhlah ibu tadi infak 2.000. Belum 2.000. Ibu orang mukmin, ada orang non muslim infak 100 miliar. Di mata Allah 2.000 lebih mulia, lebih berharga daripada 100 miliar. Kenapa? Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Kok gitu Ustaz? Gampang contohnya. Ibu punya IQ biasa saja, terus daftar kuliah di Unila, ujian. Begitu ujian nilainya di C+ dan seterusnya. Terus begitu. Ada orang yang pas ujian ikut ujian, nilainya A+. Rata-rata IP-nya 3,9. Begitu mau diwisuda, dibatalkan. Enggak jadi wisuda. Kenapa bukan jadi wisuda, Bu? Karena belum daftar ke Unila. Tentu saja bisa jadi nggak tahu. Belum daftar. Daftarnya ke Islam, Bu, itu cuma 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah sah, itu daftar. Mereka belum daftar. Dan kalau belum daftar, walaupun nilainya 3,9, jauh lebih buruk daripada yang masih sama daftar walaupun nilainya misalnya 3,2, 3,3. Kalian tidak akan mungkin menyembah apa yang kami sembah karena masih ada kekufuran di antara kalian. Nah, ayat 1-3 berpesan kepada Nabi dan termasuk kita untuk menolak secara tegas usul kaum kafirin. Bahkan lebih dari itu, ya, ayat-ayat tersebut bukan saja menolak usul yang mereka ajukan sekarang, tapi juga menegaskan bahwa tidak mungkin ada titik temu antara Nabi dan tokoh-tokoh tersebut karena kekufuran mereka yang sudah mantap dan mendarah daging dalam jiwa mereka. Kekeras kepalaan mereka telah mencapai puncaknya sehingga tidak ada sedikit harapan baik di masa kini maupun masa datang untuk bekerja sama dengan mereka dalam hal iman, dalam hal ibadah. Nah, ini sikap yang jelas. Kami tak mungkin menyembah Tuhan kalian, kalian tak mungkin menyembah Tuhan kami. Tak ada titik temu. Wala ana 'abidum ma'abadtum, wala dan tidak ana saya abidun menjadi penyembah. Ma apa saja abadtum yang kalian sembah. Ana saya maksudnya adalah Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya yaitu kita semuanya. Saya tidak akan menjadi penyembah, pelaku penyembahan apa yang kalian sembah dari dulu. Dari dulu kalian menyembah berhala. Hari ini kalian menyembah berhala, besok kalian menyembah berhala, kami tak akan menyembah. Wala antum dan kalian juga tidak abidun menjadi penyembah. Ma apa saja a'budu yang aku sembah. Baik. Kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Baik Ibu, lihat. Ayat 5 redaksinya sama dengan ayat 3. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa sama? Menunjukkan sikap Nabi yang konsisten, istiqomah, tidak mencela-mencela, tidak berubah.
mereka berharap Nabi itu menerima, mengikuti rayuan mereka. Maka ayat ini menegaskan kepada kalian tidak ada sedikit pun celah bagi kalian untuk mempengaruhi kami. Maka ayat ini mematahkan harapan orang-orang kafir. Sehingga ibu, kalau yang sifatnya akidah iman tidak ada kompromi. Walaupun itu satu keluarga, walaupun itu satu darah, satu rahim, bahkan satu rumah, urusan ibadah harus dipisah. Ini kaitannya dengan iman. Nanti ada bab tentang muamalah. Beberapa muamalah itu boleh, tidak semua muamalah. Beberapa muamalah boleh kita berinteraksi dengan orang kafir. Bab jual beli, utang piutang, sewa menyewa, tolong menolong dalam keseharian boleh. Tapi ada muamalah, ada hukum yang nggak boleh. Nggak boleh nanti kita toleransi. Nikah lintas agama nggak boleh. Suaminya Kristen, istrinya Muslim, nggak boleh menikah, nggak sah. Ya, baik, lanjut. Apa perbedaannya? Nih, coba ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, dengan wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayat 3, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Nih, sebelum kita jelaskan, inilah ayat-ayat yang membuat imam kadang-kadang gak berani baca Al-Fatihah. Kenapa, Bu? Muter-muter. Padahal sudah minum Panadol, sudah minum obat bulir bintang 8. Dimana ini baru contoh. Belum ibu nanti menghafal surat Al-Mursalat, surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Gimana? Kapan bacanya? Al-Kafirun biar tak muter-muter, caranya ada beberapa. Satu, berdasarkan jumlah ayat. Ibu gini aja, kalau Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Pokoknya kalau udah ayat 6 mesti lakum dinukum waliyadin. Itu caranya pakai ini. Dan daripada wala antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Khawatir makmum yang di belakang lakum dinukum waliyadin. Caranya itu pertama. Cara kedua, karena di sini la a'budu, nanti begitu ibu baca ma a'budu berarti sudah selesai. Cara kedua. Cara ketiga memang lewat memahami alur surat Al-Kafir. Itu yang paling enak. Baik, itu ya caranya ya, biar gak salah-salah. Apa perbedaannya? Nih, satu, untuk menguatkan ayat sebelumnya. Oke, banyak ayat yang senada. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang senada. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat-ayat yang senada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu senada. Kenapa? Fungsinya untuk menguatkan, ya, fungsinya untuk menguatkan. Baik. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Sementara ayat yang keempat untuk keabadian, kapanpun, ya, sampai kapanpun. Jadi masa sekarang dan yang akan datang nggak mungkin sama. Tapi masih ada kemungkinan bisa jadi 10 tahun yang akan datang akan berubah. Nggak, sampai kapanpun, abadi. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang ketiga, perbedaan dari sisi makna. Ayat yang kedua dan ketiga menunjukkan objek yang disembah. Jadi kita menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Tuh. Kalau ayat yang ke-4 dan 5, cara ibadahnya. Kami tidak mungkin sama dengan kalian di dua hal. Satu, siapa yang disembah? Kalau kami Allah, kalau kalian berhala. Yang kedua, cara menyembah berbeda. Kami punya cara sendiri, syariat sendiri cara menyembah. Cara menyembah Allah kami punya cara. Sholat begini caranya, dimulai dari takbiratul ihram, mulai selesai dari salam. Itu cara kami. Gak mungkin sama dengan kalian. Cara kami makan, kami baca bismillah. Sementara kalian tep. Kan begitu ya. Tapi kata sebagian orang Kristen, kayak gini tuh tak ada ajaran Yesus. Bingung. Kalau kita bismillah, kami kalau selesai mandi besar, kalian gak kenal mandi besar. Itu cara kami, gak mungkin sama. Kami kalau meninggal, itu kami takziah 3 hari sampai 3 hari rata-rata. Kalian itu cara takziahnya selama jenazah masih di rumah, belum dikubur, kalian joget-joget, nyanyi-nyanyi, Bu, betul ya? Nyanyi-nyanyi. Saya berapa kali mencoba? Baik. Itu berbeda cara menyembah. Kami kalau nyembelih cukup bismillah. Kalian nggak tahu nyembelihnya gimana. Saya lihat orang timur sana itu kalau nyembelih babi, Bu, ini babi, ini kepala, ini mohon maaf anusnya, tubuhnya. Ini mereka manasin ini, Bu, besi. Habis itu dimasukin, dihentikan sampai mati. Kenapa? Biar darahnya nggak kemana-mana. Darah itu enak kan, Bu? Darah itu enak kan? Alah, jangan bohong. Loh, saya sering makan darah. Kemarin saya baru makan darah, Bu. Enak loh darah itu. Loh, anti itu darah bukan? Anti. Darah bukan? Sumsum itu darah bukan? Tulang itu darah bukan? Dalamnya darah, tapi dia yang beku, darah yang tidak mengalir. Halal, yang tak halal itu darah yang zaman masfuhan, darah yang mengalir. Darahnya kan, Bu? Enak. Saya katakan, kan senang. Saya tuh kalau makan sama anak-anak, sering rebutannya itu paha atas. Yang di samping apa itu? Kambing apa ayam kan? Itu kan ada darah yang berhenti, tahu namanya? Darah yang berhenti itu loh, Bu. Itu rebutannya sama anak-anak itu. Saya itu selalu rebutan anak-anak darah yang berbuah kulit. Rebutan kulit. Dan mereka itu, Bu, caranya sebetulnya biarin aja. Orang itu akidah mereka. Kita dengan bismillah sama-sama. Gak mungkin sama yang disembah, gak mungkin sama cara menyembahnya. Ibu-ibu pakai jilbabnya tutup rapat. Mereka hanya di sini aja, yang begini tuh, yang gini tuh ya. Ya biarin aja. Betul kan? Tak masalah. Saling menghormati, saling menjaga perasaan. Tuh. Lanjut. Secara bebas artinya dan tidak juga aku akan menjadi penyembah di masa datang dengan cara yang selama ini kalian sembah, yaitu apa? Aneka macam berhala yang kalian urapi, yang kalian kasih minyak wangi, kasih muter-muter. Dan juga kalian wahai orang kafir
akan menjadi penyembah dengan cara yang kami sembah. Walaupun kadang-kadang sama namanya. Contoh haji bu, orang kafir itu berhaji dulu, tapi caranya beda. Dan yang dihajikan beda. Mereka berhaji karena berhala mereka. Caranya keliling Ka'bah sama, keliling Ka'bah, tapi mohon maaf telanjang. Makanya dulu kalau tawaf, mereka tawafnya itu malam, bukan siang-siang telanjang bu. Mereka juga punya rasa malu, tapi malam dan gak campur antara laki dengan perempuan. Maka begitu Rasulullah datang, tawafnya tetap ada, hajinya tetap ada, tapi yang laki-laki pakai kain walai. Terus cara menyembelih akikah bu, orang kafir itu kenal akikah. Ya bismillah tawallu set. Darahnya diambil nanti dikasihkan ke atas kepala anak talinya yang dari dia itu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita sama akikah bismillah, tapi darahnya dibuang. Walaupun kadang-kadang namanya sama, tapi satu yang disembah beda, yang dimintai pertolongan beda. Doa sama-sama doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ya beda-beda. Nah, itu makna yang makna ayat yang kelima. Maka ayat ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian. Wali dan bagiku dini agamaku. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ini kesimpulan. Kesimpulan dari ayat 1 sampai 5. Kesimpulannya bagi kalian orang kafir. Maka bu kalau menyebut orang kafir itu biasa saja. Dia agamanya apa? Oh dia noni. Padahal noni itu nama orang. Ternyata non Islam. Kafir itu adalah masalah. Baik. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian. Kalian punya agama silahkan. Cara kalian menyembah silahkan jalan. Cara kalian menikah silahkan berjalan. Cara kalian tidur silahkan berjalan. Wali dan bagiku, yaitu Muhammad dan nanti orang pengikutku di agamaku. Ayat yang pernah menunjukkan sikap Nabi yang konsisten tidak berubah. Dan ayat ini menunjukkan untuk menghormati, bukan mengakui agama mereka. Kita tidak mengakui mereka benar, enggak. Tapi karena tidak ada titik temu, ya sudah jalan masing-masing. Nanti siapa yang salah, siapa yang benar di hari akhir, bukan sekarang. Kalau misalnya kalian yang benar, ternyata konsep kalian yang diterima oleh Tuhan kalian, kami salah, kami siapa? Ngikutin mengikuti resiko. Resikonya sudah bisa jadi kami masuk neraka. Tapi kalau kami yang benar, kalian yang salah, ya sudah kalian masuk neraka. Atau bisa jadi kami masuk surga versi kami, kalian masuk surga versi kalian. Bisa jadi silakan. Tapi bu, di dunia kita bisa menguji siapa yang salah, siapa yang benar, gitu ya. Dan memang bu, kita ini sudah yakin kita itu benar, tapi belum tentu loh bu kita masuk surga. Sementara mereka yang santai-santai, yang gak ibadah, banyak melanggar, mereka mengakui menjamin diri mereka masuk surga. Enak loh. Jadi mengikuti agama selain Islam itu bu, santai bu, enak. Kita yang sholat 5 kali, yang zakat, yang puasa belum tentu masuk surga. Dan mereka ngaku-ngaku masuk surga. Asal percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa. Enak betul. Maka kalau mau santai, jangan masuk Islam. Berat masuk Islam. Belum tentu loh kita yang jadi ibu yang solehah, kemudian sholat 5 waktu itu bisa jadi masuk surga, bisa jadi kan? Karena salah niat lah, kurang inilah, kurang ini. Disitulah kemudian kita minta kepada Allah untuk selalu istiqomah. Dan kita bahas dulu ini suratul mustaqim. Baik.
Secara umum Ibu, Al-Kafirun mengangkat tema tentang satu, setiap muslim selain muslim adalah kafir. Ya, mau Kristen, mau Hindu, mau ateis, kafir. Urusan mereka tersinggung atau enggak masalah. Kemudian umat Islam dalam masalah ibadah dan akidah tidak mengenal kompromi. Tidak ada istilah pluralisme. Tapi dalam masalah sosial mereka itu makhluk Allah. Maka ibu-ibu dengan tetangga yang Kristen tetap menyapa, membantu, utang piutang, jual beli, nggak masalah. Itu nggak masalah karena itu memang dibolehkan selama mereka tidak menyakiti kita. Dan keislaman serta kekafiran tidak akan pernah bisa bersatu atau dicampur adukkan, nggak mungkin. Biarkan masing-masing berjalan dengan keyakinan masing-masing. Itu Ahlussunnah yang mau Natalan, biarin aja, kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah bantu. Kalau diundang mohon maaf kami nggak bisa datang. Karena ini keyakinan kami, Yesus bukan anak Tuhan, Yesus itu Nabi, mohon maaf. Tapi selain itu Bu, kalau mau ke rumahnya ya monggo. Ya, mau bantu misalnya istrinya lahirin, anaknya sakit, ya semua aja nggak masalah. Kalau mereka nanti kok mengucapkan kepada kita selamat hari raya Idul Fitri, ya biarin aja, ucapkan aja terima kasih. Jangan sampai mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui Allah punya anak. Selamat Natal berarti kita mengakui Yesus itu lahir tanggal 20 Desember. Selamat Natal berarti kita mengakui Yesus itu adalah jelmaan Tuhan di dunia. Panjang nanti buat ceritanya. Di sini nggak ada Kristennya. Terakhir, kapan Al-Kafirun dibaca Bu? Dalam banyak riwayat Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam berbagai macam sholat. Di antaranya satu, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Qabliyah subuh, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Yang kedua, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah sholat maghrib itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Yang ketiga, sholat sunnah tawaf. Ibu pada habis tawaf, mau tawaf umrah, tawaf kudum, mau tawaf sunnah, tawaf wada, itu di belakang makam Ibrahim sholat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Kemudian bacaan yang kedua ini kata Rasulullah SAW, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasy-syirk." Kalau kamu mau tidur, biasakan baca Al-Kafirun karena dia akan membebaskan dari kekufuran. Ini tambahan PR. Walaupun saya mohon maaf, Al-Kafirun jarang-jarang saya baca. Saya lebih sering ya biasa lah kursi, surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq 3 kali, buat tidur. Habis itu tidur. Bagaimana mengamalkan surat Al-Kafirun? Dari terakhir atau hafal? Insyaallah kita udah hafal. Kemudian yang kedua adalah paham artinya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya tidak kompromi dalam ibadah. Ya, nanti Desember sampai ada gelungan apa gelungan? Hari gelungan, hari kuningan, hari Waisak, kemudian nyepi. Ya, kalau mereka nyepi kita namanya ya. Kemudian yang berikutnya berbangga dengan agama Islam. Jangan malu menjadi Muslim. Yang ketiga, menghargai agama lain. Demikian tema kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya, boleh materi ini atau materi yang lain. Wah, harus siapin. Masya Allah. Itu 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Oh.
Saya ya. Tanya lain. Karena dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada waktu sholat subuh? Terima kasih. Tahiyat akhir itu ada 5 pendapat. Yuk banyaknya. Ayo ya, saya sampaikan karena pertanyaan itu ada 5 pendapat. Pertama, mazhab Syafi'i. Ini yang saya pakai. Kalau sholatnya ada 2 tahiyat, sholat zuhur, asar, maghrib, kan ada 2 tahiyat kan? Itu tahiyat pertama duduk seperti duduk di antara 2 sujud, yang kita dudukin telapak kaki kita gini. Kalau tahiyat akhir itu kita duduk pantat kita di atas tanah, di atas karpet. Kemudian kaki kiri itu di bawah kaki kanan, paham ya? Itu mazhab Syafi'i. Sehingga menurut mazhab Syafi'i sholat subuh di tahiyat akhir seperti yang semua tahiyat akhir. Yang kedua, mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dibedakan kalau sholat ada tahiyat awal, tahiyat akhir seperti mazhab Syafi'i. Paham? Kalau saya ulangi, kalau mazhab Syafi'i, kalau ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, tahiyat awal seperti duduk duduk di antara 2 sujud. Kalau tahiyat akhir itu kaki kiri di bawah kaki kanan. Nah, kalau tidak ada tahiyat awal, hanya tahiyat akhir, misalnya sholat subuh 2 rakaat qobliyah ba'diyah, tahiyat akhir sama dengan tahiyat akhir yang ada tahiyat awalnya, yaitu begini tahiyat akhir. Tahu? Kalau tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini. Maaf saya nggak bisa kenyang, kaki saya sakit. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, kalau sholatnya ada 2 tahiyat, zuhur, asar, maghrib, isya, maka seperti mazhab Syafi'i. Tapi kalau tahiyat hanya sekali, subuh, qobliyah, ba'diyah, maka tahiyat akhirnya seperti duduk di antara 2 sujud. Paham? Jadi kalau sholat subuh, tahiyat akhirnya kalau dalam mazhab Hambali begini. Begini Bu, ini tahiyat akhir. Paham? Ini mazhab yang kedua. Mazhab ketiga, tahiyat awal dengan tahiyat akhir semuanya sama. Mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, duduknya yang tadi, yang terakhir tadi. Mazhab ketiga. Mazhab keempat, mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, duduknya seperti tahiyat akhir. Paham? Yang kelima, terserah lo. Lo mau pilih yang apa? Itu Ibrahim An-Nakha'i. Itu beliau mengatakan terserah lo. Bahasanya begitu. Kalau saya itu ngikuti mazhab Syafi'i. Kalau saya, tahiyat awal itu seperti duduk di 2 sujud, tahiyat akhir kaki begini. Kemudian baik mau sholat subuh atau lain sebagainya. Itu yang saya pakai. Saya belum pernah mencoba dalam mazhab Hambali sholat barakaat itu tahiyat akhirnya itu duduknya duduk biasa, duduk begini. Duduknya begini. Nih. Begitu mau salam bingung. Saya tadi itu duduk di antara 2 sujud apa duduk tahiyat akhir. Maka habis itu saya pindah lagi ke mazhab yang awal. Baik. Paham ya? Baik. Yang kedua, maaf saya pakai lampu. Bagaimana hukumnya berkunjung pada saat hari raya Kamalan Natal yang masih merupakan kerabatnya ketika kita lebaran mereka datang hanya berkunjung tanpa mengucapkan. Datang itu menunjukkan mengucapkan. Kalau mau
Ibu, kaum Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Hah? Mukjizatnya Nabi Soleh itu apa? Nah. Surat Asy-Syams munculnya onta. Onta itu muncul. Kenapa? Di Palestina itu peternakan di sana banyak. Onta tiba-tiba muncul, onta betina. Terus mereka terganggu. Akhirnya apa? Mereka menyembelih. Yang menyembelih berapa orang, Bu? Yang menyembelih itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Aslinya 1 pemukanya. Tapi yang datang itu banyak menyaksikan. Allah menghancurkan semuanya. Padahal yang lain duduk aja. Duduk ke situ menunjukkan keikutsertaan. Ibu di sini duduk, nggak nyatet, belas nggak nyatet, nggak paham. Dari awal sampai akhir buka WA terus, misalnya, buka Facebook terus, apalagi lah, buka debat cawapres. Tapi udah duduk, dapat pahala. Kenapa? Ikut serta, walaupun pahalanya mungkin berbeda dengan yang serius. Tapi kayaknya yang nyatet itu lebih besar pahala karena daya ingatnya kuat. Saya kan nyinggung cuma nyindir aja. Jadi datang sama dengan mendukung, sama aja. Jangan datang. Kemudian ketika di luar negeri, daerah yang mayoritas non-muslim, baik, bagaimana hukumnya bahan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah seperti ayam dan daging? Pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang ngasih tahu, ya Rasulullah, kami dikasih daging tapi kami nggak tahu ini disembelih dengan atas nama Allah atau bukan. Kalau yakin itu sapi atau ayam, baca Bismillah, selesai. Kalau yakin itu sapi atau ayam, baca Bismillah, itu seakan-akan kita menyembelih dengan baca Bismillah. Tapi kalau itu ragu-ragu, ya saya mohon maaf, pernah di Bali Bu, nyari makan susah. Dan ternyata walaupun itu tulisannya halal, belum tentu halal ternyata. Tapi kalau tidak, itu urusan dia. Ya, jadi kalau itu udah yakin ayam, daging sapi, baca Bismillah. Termasuk misalnya ada usaha di Lampung yang saya sudah sebutkan, itu ada usaha orang bikin bakso. Sehari itu bisa 100 kg lebih bikin bakso sayur. Dari Australia dibawa ke sini dalam bentuk di beku. Itu mereka, kita nggak tahu baca Bismillah atau enggak. Maka kalau baca makan bakso dimanapun baca Bismillah. Karena kalau bakso Sony nggak yakin lah, itu karena ada standarnya, kandangnya ada, nyembelihnya jelas, pemiliknya muslim sangat baik, ya tetap baca Bismillah. Ya. Kalau pengen nyari contoh, kapan-kapan saya ajak ibu ke luar negeri, nanti saya kasih contoh. Tapi tiketnya ibu yang nanggung. Kalau usah jauh-jauh lah, ke Belanda aja. Karena Belanda di Eropa paling jauh, paling ujung kan. Baik. Bolehkah sholat duha jam 6:30? Cara menentukan sholat duha, subuh jam berapa, tambahlah 1,5 jam, ditambah 15 menit. Subuh sekarang jam berapa Bu? 4:22, oke ya. Berarti itu kalau ditambah 1 jam 5:22, ditambah setengah jam 5. Ini agak mikir Bu. Ibu kalau biasa makan asam sulfat cerdas. Sekarang jam 4:22. Kalau ditambah jam 1 jam berapa? 5:22. Ditambah setengah jam 5:52. Oke, ditambah 15 menit atau 10 menit 6:02. Itu berarti sudah boleh sholat duha. Nanti Bu, ketika matahari tengah, sebentar lagi mau geser ke tengah, itu nanti subuhnya itu bisa jadi jam 5:04. Berarti kalau jam 5:04, duhanya jam berapa? Tambah 1,5 jam, berarti jam 6:04, tambah 10 menit, berarti jam 6:25. Jadi apakah boleh nggak boleh?
dilihat subuhnya jam berapa. Oke, maka sekarang sangat boleh Bu. Bagaimana cara salat masbuk pada salat maghrib bila ketinggalan 1 rakaat? Kata Rasulullah SAW, wa ma fatakum fa'akmilu. Apa yang kalian salah, sempurnakan. Begitu seperti kalau salat 1 rakaat salat maghrib, begitu imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ibu berdiri. Nah, berdirinya rakaat yang terakhir itu 2 cara. Tapi foto ya. Itu 2 cara. Apa 2 cara? Cara pertama, ibu baca Al-Fatihah saja, karena itu rakaat yang ketiga. Kata Rasulullah, wa ma fatakum fa'akmilu. Apa yang kelewat sempurnakan. Berarti tadi kan ibu rakaat ke pertama lewat, rakaat kedua imam itu rakaat berapa? Nah, ini gara-gara Samsul Pak. Imam rakaat kedua itu rakaat berapa? 1. Imam rakaat ketiga, imam itu rakaat berapa? 2. Baik, begitu imam salam, ibu melanjutkan rakaat yang ketiga. Cukup Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis wa ma fatakum fa'akmilu. Apa yang terlewat sempurnakan. Berarti rakaat ketiga. Satu riwayat lagi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan redaksi wa ma fatakum faqdu. Dan apa yang terlewat maka qadha. Qadha itu berarti dibayar, diganti. Ibu yang terlewat rakaat berapa? Rakaat pertama. Berdasarkan riwayat ini, ibu rakaat ketiga membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Paham? Maka mau kalau mau ringkas yang itu yang pertama. Baik, yang berikutnya. Ustaz, bagaimana posisi jari telunjuk saat membaca doa fitnah dajjal? Apakah tetap dinaikkan atau diturunkan? Jadi begitu innaka hamidul majid itu sudah selesai, diturunkan baru doa dajjal. Doa minta dari fitnah dajjal. Kemudian doa agar tidak dihisab dengan hisab yang mudah itu sudah turun aja. Karena sampai innaka hamidul majid. Baik. Sampai mana batas bacaan tahiyat pada rakaat kedua? Baik, rakaat kedua kalau itu memang sholatnya 2 rakaat subuh, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam kan 2 rakaat. Itu sampai tahiyat, sholawat, kemudian doa. Innaka hamidul majid berhenti. Kemudian ditambah dengan doa tadi. Allahumma hasib hisab wa yasir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma ta'lamtu anta al-qawi wa al-ghafur la ilaha illa anta. Kemudian Allahumma inni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta. Ada 7 tapi saya hafal 5 saja. Kemudian itu kalau tahiyat akhir. Tapi mungkin maksudnya ini rakaat kedua kalau ada tahiyat awal. Maka tahiyatnya, kalau saya pakai tahiyatnya Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala. Kalau saya selawatnya sempurna kalau saya. Kalau yang lainnya kalau cuma Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau salat saya nggak pakai sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau saya sempurnakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu pun ikutin imam. Kalau imamnya belum sempat baru at-tahiyatul mubarakatuh dia berdiri ya sudah ngikutin aja. Ya, sempurnakan. Gitu ya.